Lain dulu, lain sekarang. Dulu mengaku tahu, sekarang mengaku tidak tahu. Ya, kita mestinya nggak kaget sama jawaban dari Pak Jokowi yang suka berubah-ubah. Jawaban dari mantan Presiden Jokowi soal kasus-kasus korupsi yang sekarang marak dibongkar. Soal kasus-kasus korupsi yang terjadi di era kepemimpinannya. Kita mestinya masih ingat, dulu ketika masih berkuasa, Pak Jokowi dengan gagah pernah sesumbar kalau dia tahu siapa-siapa saja mafia migas yang hobi mengimpor minyak dan gas. Nah, yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Bapak Ibu saya kira tahu semuanya. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Tapinya nih, sekarang ketika mencuat kasus impor BBM dan Pertamax oplosan yang konon bisa merugikan rakyat Indonesia sampai hampir 200 triliun per tahun, kasus yang terjadi di era kepemimpinannya, kasus yang terjadi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, apa yang sekarang dikatakan sama Pak Jokowi? Terkait blending. Ya kalau ada kan jadi dikebuk dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak blending? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Soal inkonsistensi, soal ketidakkonsistenan, kita tahu Pak Jokowi seperti apa. Dia inilah politisi ulung yang mendapat julukan populer, sen kiri belok kanan. Pak Jokowi adalah politisi yang konon ucapannya selalu tidak konsisten. Makanya, soal kasus-kasus korupsi, soal niat dia memberantas mafia migas, apakah sekarang kita masih bisa percaya sama dia? Apakah kita masih bisa mempercayai kata-kata dari Pak Jokowi? Gimana kalau menurut kalian? Lalu soal kasus korupsi di Bank BJB yang kemungkinan melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Kita juga bisa mencatat pujian setinggi langit yang dulu diucapkan oleh Pak Jokowi ketika mendukung Kang Emil di pemilihan Gubernur Jakarta di tahun 2024 kemarin. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Dulu, Pak Jokowi mengaku mendukung Kang Emil karena tahu soal rekam jejak Kang Emil. Dia tahu soal rekam jejak Kang Emil yang bagus, sehingga layak didukung menjadi gubernur. Tapi sekarang, setelah rumah Kang Ridwan Kamil digeledah sama KPK terkait kasus korupsi di Bank BJB yang konon melibatkan orang-orang di sekitarnya, apa yang dikatakan sama Pak Jokowi soal Kang Ridwan Kamil sekarang ini? Kalau melihat sosok Pak Ridwan Kamil, Pak, selama menjabat itu, apakah ada kemungkinan seperti itu? Ya saya nggak tahu. Kaget nggak Pak dengar pertama kali kabar? Saya sangat kaget. Omongan politisi konon memang nggak bisa dipercaya. Omongan mereka keluar sesuai dengan kepentingan politik mereka saja. Nggak cuma Pak Jokowi yang seperti itu, yang omongannya nggak bisa dipegang. Mungkin hampir semua politisi seperti itu. Tapi di antara semua politisi, tampaknya memang Pak Jokowi ini yang paling mahir dalam urusan tipu-menipu ini. Makanya sampai-sampai kemudian muncul julukan populer, sen kiri, belok kanan. Sebuah istilah yang dipopulerkan oleh politisi P3, yakni Gus Romi, Muhammad Roma Hurmuzi. Jauh sebelumnya, majalah Tempo pernah membuat cover yang menyindir Pak Jokowi yang suka berbohong ini, yang nggak konsisten antara omongan dan tindakannya ini. Mereka menampilkan Pak Jokowi dengan bayangannya yang berhidung panjang seperti Pinocchio, boneka yang hidungnya bakal memanjang kalau berbohong. Ketika itu, majalah Tempo mengulas ingkar janji Pak Jokowi kepada para penggiat anti korupsi soal pemilihan pimpinan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Waktu itu, Pak Jokowi sempat berjanji akan memperkuat KPK. Tapi pada kenyataannya, dia ikut arus melemahkan komisi tersebut. Soal kebiasaan berbohong Pak Jokowi, ini kemudian mendapatkan pengukuhan dalam karya patung yang dibuat oleh seniman Mas Butet Kertarejasa. Patung tersebut menampilkan lelaki kurus dengan pakaian Raja Jawa seperti yang pernah dipakai oleh Pak Jokowi. Uniknya, lelaki tersebut punya hidung yang panjang seperti Pinocchio. Karya ini memang tidak menyebutkan bahwa patung tersebut adalah gambaran dari Pak Jokowi. Tapi kecerdasan kita tentunya bisa menarik garis hubungan di antara patung tersebut dan kritik kepada Pak Jokowi.
Soal kebiasaan dan budaya berbohong dalam bungkus pencitraan, ini kemudian mendapat telaah tajam dari cendekiawan Sukidi dalam esainya yang bertajuk Pinocchio Jawa, yang kemudian viral di media sosial. Di situ mesti tidak menyebut nama Pak Jokowi, secara tajam Pak Sukidi membedah perilaku-perilaku seperti yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi. Di dalam esai tersebut, Pak Sukidi mengingatkan bahaya besar yang dibawa oleh pemimpin yang berkarakter Pinocchio Jawa. Menurutnya, di penghujung masa pemerintahannya, Pinocchio Jawa mewariskan budaya kebohongan dalam berpolitik tanpa rasa bersalah sedikitpun. Kebohongan demi kebohongan dalam berpolitik dia praktikkan sebagai strategi permainan kotor untuk mempertahankan kekuasaan. Pinocchio Jawa menjadikan kebohongan politik sebagai bagian sentral dari karakternya. Dia memimpin republik bukan dengan keutamaan publik, melainkan dengan kebohongan, korupsi, nepotisme, dan berbagai praktik kejahatan lain. Dan mirisnya, praktik yang sudah terlanjur banal ini pun diterima luas sebagai kewajaran tanpa rasa malu. Dan karenanya, kini Pinocchio Jawa pun mengukuhkan diri sebagai ikon pembohong terbesar. Jadi, makanya nih, melihat semua catatan itu, kalau sekarang Pak Jokowi begitu rajin tampil di media, mengomentari ini dan itu, melakukan klarifikasi atas 10 tahun masa pemerintahannya, apakah kita masih bisa percaya sama apa yang dia ucapkan? Apa kita bisa percaya kalau Pak Jokowi nggak tahu menau soal korupsi impor bahan bakar minyak di Pertamina? Apakah benar dia nggak tahu praktek curang yang dilakukan selama 5 tahun itu, antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 tersebut? Lalu apakah kita bisa percaya kalau Pak Jokowi nggak tahu kalau Kang Emil nggak tersangkut korupsi dana iklan di Bank BJB antara tahun 2021 sampai dengan 2023? Jadi gimana nih kalau menurut kalian? Apa kita masih percaya sama klarifikasi Pak Jokowi sekarang ini?